minat masyarakat menggunakan kereta api untuk mudik Lebaran 2026 terus meningkat. PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 1 Jakarta mencatat lebih dari 71.000 tiket kereta api jarak jauh reguler telah terjual. Berdasarkan data per 29 Januari 2026, penjualan tiket mudik Lebaran kereta api dari Daup 1 Jakarta terus meningkat. Hal ini terjadi sejak dibukanya penjualan tiket angkut Lebaran secara bertahap. Penjualan tiket dilakukan dengan skema H-45 hari sebelum keberangkatan. Puncak sementara penjualan tercatat pada tanggal 14 Maret atau H-7 dengan lebih dari 22.000 tiket telah terjual. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Henry Aprila di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat malam Henry, seperti apa situasi di sana malam hari ini? Apakah ramai pembeli tiket? Ya, untuk di Stasiun Pasar Senen Jakarta, terkhusus di daerah operasional 1 Jakarta, untuk PT Kereta Api Indonesia sudah mempersiapkan sejumlah tiket untuk arus mudik Lebaran 2026 yang kemudian memang antusiasme dari para penumpang, kemudian juga para pengguna transportasi umum kereta api ini, Ayah dan juga pemirsa, ini tercatat sampai dengan saat ini sudah ada 70.000 tiket yang berhasil terjual di PT Kereta Api Indonesia, terkhusus di daerah operasional 1 Jakarta, baik itu di Stasiun Pasar Senen Jakarta maupun di Stasiun Gambir. Adapun untuk persiapannya, ini PT Kereta Api Indonesia daerah operasional 1 Jakarta juga menyampaikan bahwa perjalanan mudik yang sudah terjual ini tercatat dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Maret 2026 sudah berhasil terbeli oleh para penumpang. Kemudian memang data per tanggal 29 Januari 2026 menunjukkan minat masyarakat terus meningkat sejak penjualan telah dibuka. Adapun penjualan tiket Lebaran dilakukan secara bertahap dengan pola H-45 hari sebelum keberangkatan. Kemudian juga disampaikan puncak informasi yang disampaikan oleh pihak dari PT KAI Indonesia bahwa puncak sementara penjualan tiket terjadi pada tanggal 14 Maret atau H-7 pada tanggal tersebut. Ini tercatat sudah ada 20.000 tiket yang telah terjual. Dan kemudian juga disampaikan juga informasi lain yang dapat kami sampaikan bahwa sejumlah tanggal-tanggal lainnya ini masih tersedia ataupun bangkunya masih tersedia untuk dibeli sebelum ataupun jauh-jauh hari sebelum keberangkatan dari arus mudik Lebaran 2026. Kemudian juga dari pihak dari PT KAI Indonesia menyampaikan khusus di daerah operasional 1 Jakarta untuk pembelian tiket bisa dilakukan secara daring ataupun online, tidak bisa dilakukan pembelian langsung di lokasi, melainkan menggunakan website resmi dari PT KAI Indonesia maksud kami, ataupun melalui aplikasi resmi dari PT KAI Indonesia. Dan kemudian juga dari pihak PT KAI Indonesia menyampaikan himbauan kepada masyarakat ataupun para pengguna PT KAI untuk bisa membeli tiket dari jauh-jauh hari untuk mempersiapkan arus mudik Lebaran 2026. Ayah, sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, pembelian tiket sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari. Terima kasih Hendri April atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lain. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya puluhan rumah rusak, bahkan ratusan santri sebuah pondok pesantren panik saat angin kencang menerjang. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat kejadian, ratusan santri sebuah pondok pesantren di Desa Tunggal Pager panik berlarian karena angin memporak-porandakan gedung pesantren. Meski tidak berlangsung lama, namun dampak angin puting beliung membuat puluhan rumah rusak. Dampak kerusakan terjadi di 3 desa, yakni Desa Balongmasin, Desa Jamun Tegal, dan Tunggal Pager. Dari total pendataan terdapat 30 rumah rusak. Usai kejadian, petugas BPBD Kabupaten Mojokerto dan para relawan dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan dampak angin puting beliung. Dari data di BMKG Jawa Timur, cuaca buruk disertai angin masih akan terjadi di Kabupaten Mojokerto dan warga diminta untuk waspada. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.
Sebuah sekolah di Cilegon, Banten terkena longsor saat hujan deras. Akibat kejadian ini pemirsa, sejumlah ruang kelas dan toilet rusak parah. Tembok penahan setinggi 4 meter dan panjang 30 meter yang berada di belakang bangunan SMPN 5 Cilegon, Banten longsor. Kejadian ini membuat 3 ruang kelas dan 1 ruang toilet rusak parah. Dinding bangunan tampak hancur hingga nyaris roboh usai tertimpa longsor yang terjadi pada saat wilayah tersebut diguyur hujan lebat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena insiden terjadi saat sekolah sedang libur. Mungkin karena musim hujan ini dan curah hujan juga sehingga bangunan tidak kuat lagi menahan beban, jadi kalau anak-anak karena sejauh ini kan tidak ada korban jiwa, kita juga biar KBM bisa terus berjalan, jadi kita koordinasi dengan pihak didik untuk bisa melakukan kegiatan belajar mengajar menempati atau menumpang di SD Cikuasa 2 untuk sementara, tapi sudah koordinasi juga dengan yang kepala sekolah yang berkebetulan dan disediakan ruang di sana. Pihak sekolah pun berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat akibat kejadian ini. Nantinya proses pembelajaran para siswa dialihkan sementara waktu ke sekolah lain. Saat ini pemerintah Kota Cilegon telah menurunkan alat berat untuk membersihkan reruntuhan dan material tanah longsor yang merusak bangunan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Petugas SAR gabungan terus berjibaku mengevakuasi korban tanah longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. 74 kantong jenazah telah dievakuasi. Pada hari ke-9 operasi SAR berhasil mengevakuasi 4 body pack dengan rincian 2 body pack ditemukan di worksite A2 dan 2 body pack di worksite A3. Dengan penambahan tersebut, total korban yang berhasil dievakuasi sejak awal operasi SAR mencapai 74 kantong jenazah. Sehingga diperkirakan menyisakan 6 korban hilang. SAR ini, tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 body packs dengan rincian 2 body packs di worksite A2 dan 2 body packs di worksite A3. Penemuan ini menunjukkan bahwa perluasan worksite yang dilakukan memberikan hasil positif dalam proses pencarian. Secara keseluruhan hingga sore hari ini, total body packs yang telah berhasil dievakuasi berjumlah 74 body packs.